kita akan mengetahui bagaimana kondisi di tempat lainnya, Tasikmalaya tepatnya. Rekan kami Denden Ahdani juga akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Denden. Ya, baik Putri, Viola dan pemirsa TV One dapat saya kabarkan bahwa jika malam tadi terjadi kepanikan di Tasikmalaya karena merasakan gempa yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada siang ini situasi sudah kembali normal, warga sudah melakukan aktivitas seperti biasa dan akibat dari gempa yang terjadi di Garut ini ada sejumlah dampak yang dirasakan atau terjadi di Tasikmalaya. Di antaranya di kota Tasikmalaya sendiri, data yang kami himpun dari BPBD Kota Tasikmalaya sudah sedikitnya ada 4 rumah yang mengalami kerusakan, yakni 3 rumah di Kecamatan Ciberem dan 1 rumah berada di Kecamatan Tamansari. Kemudian di Kabupaten Tasikmalaya ada 8 rumah yang mengalami kerusakan. 8 rumah tersebut tersebar di beberapa kecamatan. Kemudian untuk kategorinya rusak sedang ada 4 rumah dan rusak ringan ada 2 rumah dan terancam roboh ada 1 rumah. Kemudian selain berdampak terhadap rumah, gempa yang berpusat di Garut tadi malam juga ini berdampak terhadap fasilitas umum. Yang pertama, fasilitas umum yang terdampak adalah Gedung Pramuka Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami kerusakan di bagian atap. Kemudian ada fasilitas umum masjid di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dan Rumah Sakit Umum SMC Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami kerusakan di bagian atapnya, yakni plafonnya mengalami ambruk tetapi tidak sampai memakan korban. Kemudian selain itu, informasi yang kami himpun juga ada seorang korban yang mengalami luka tetapi mengalami luka ringan adalah petugas keamanan dari salah satu bank BUMN di wilayah Kecamatan Sigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Karena korban terkena pecahan kaca saat berupaya menyelamatkan diri ketika gempa terjadi. Kemudian kaca dari tempat dirinya bekerja, yakni bank BUMN itu mengalami pecah kaca sehingga mengalami pecahan kaca pada tubuh korban. Kemudian untuk kondisi terparah terjadi di fasilitas umum di Gedung Pramuka Kabupaten Tasikmalaya, yang mana gedung berukuran besar tersebut seluruh atapnya ini ambruk ke lantai. Kemudian selain mengakibatkan plafonnya ambruk dan atapnya ambruk, itu gedung Pramuka tersebut juga mengalami kerusakan di bagian kaca karena material atap dan plafon yang ambruk ini mengenai kaca sehingga kaca mengalami pecah. Dalam peristiwa tersebut beruntung tidak memakan korban jiwa maupun luka. Meskipun demikian, sebelumnya atau dalam waktu yang bersamaan di lantai 2 yang berdekatan yang berdampingan dengan gedung Pramuka ini terdapat belasan anggota kepramukaan yang sedang melakukan rapat konsolidasi. Kemudian ketika gempa terjadi, mereka sempat berupaya menyelamatkan diri dan nyaris menjadi korban karena akan menyelamatkan diri ke gedung tersebut. Namun ketika diarahkan ke pintu yang lain sehingga para anggota pramuka tersebut tidak sampai tertimpa material atap yang ambruk tersebut. Kemudian hingga saat ini material reruntuhan yang ambruk di gedung Pramuka tersebut baru saja sudah dilakukan pembersihan oleh sejumlah relawan, baik itu dari Basarnas, BPBD dan relawan lainnya, sehingga saat ini situasi di lokasi yang terparah, yakni di gedung Pramuka Kabupaten Tasikmalaya, sudah kembali normal. Demikian Putri. Baik, terima kasih Denden Ahdani yang mengabarkan dari Tasikmalaya.